Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'allima al-fadada wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wad dalala lil khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrar bid-darain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang faedah membaca sholawat, manfaat membaca sholawat. Ini bagian yang ketiga, karena manfaat membaca sholawat itu sangat banyak sekali, dan kalaupun dihitung terlalu banyak untuk dihitung, karena memang kenikmatan yang paling besar itu ya kenikmatan dilahirkannya Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Siapa yang mampu untuk menghitung nikmat Allah di dunia ini? Tidak ada. Sebenarnya terlalu banyak alasan kita untuk selalu tersenyum dibanding kita untuk bersedih. Kenapa? Karena di dunia ini masih jauh lebih banyak yang enak dibanding yang tidak enak. Ayat ini menguatkan kepada kita bahwa kita sudah semestinya harus banyak tersenyum, banyak bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Satu nikmat dari Allah yang berupa lahirnya Nabi Muhammad saja, kita tidak mampu untuk mensyukuri dan menghitung kenikmatan yang ada pada diri Nabi Muhammad, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kalau kita mau berpikir, merenung, tetap masih lebih banyak yang enak yang kita alami dibanding yang tidak enak. Benar ya? Benar itu. Masih tetap yang enak, masih banyak yang enak dibanding yang tidak enak. Tapi kadang satu kesusahan merupakan 1000 kenikmatan. Kadang orang itu lebih memilih untuk bersedih daripada memilih untuk tersenyum. Padahal tersenyum itu adalah awal mula dari kebahagiaan dan bentuk dari syukur kepada Allah. Nah, salah satu manfaat membaca sholawat, faedah membaca sholawat, kemarin sudah dijelaskan ada banyak, dan kita lanjutkan. Intinya orang baca sholawat itu tidak rugi. Satu contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah diberikan wahyu oleh Allah. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, aturidu an akuna aqrab ilaika min kalamika ila lisanika wa min wasawisi qalbika ila qalbika wa min ruhika ila batinika wa min nuri basarika ila ainaika." Wahai Musa, apakah engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada ucapanmu sendiri kepada lisanmu, atau dari hatimu sendiri dengan suara hatimu sendiri, atau dengan ruhmu sendiri dengan badanmu sendiri, atau dengan penglihatanmu dengan kepada matamu? Apakah engkau ingin aku lebih dekat daripada itu semuanya? Namanya ucapan dengan lisan itu kan dekat, sangat dekat sekali. Tapi kata Allah, aku akan lebih dekat dari itu. Pengen tidak kamu aku lebih dekat dari itu? Jawab Nabi Musa, "Na'am, iya." Apa jawaban Allah? Fa'aktsiris sholata ala Muhammad. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena
ketika orang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan dekat dengan dia. Padahal Nabi Musa lebih dulu mana lahirnya dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi justru menjadi nabi, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Ini pernah dijelaskan oleh Habib Taufik Pasuruan waktu itu ngisi kajian kitab Risalatul Mu'awanah di Kampung Arab Besuki. Ini penjelasannya sangat logis sekali. Kenapa Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi, kok justru dilahirkan di akhir, bukan di awal? Beliau menganalogikan dengan analogi yang cukup cerdas. Kira-kira kalau ada sebuah acara begitu, acara perkumpulan, biasanya orang yang pangkatnya tinggi itu datang lebih dulu apa datang lebih akhir? Semisal bukan kiai atau mubalik, semisal jajaran pemerintahan begitu. Ada Pak Camat misalnya. Itu kira-kira lebih datang dulu yang bawahannya apa Pak Camatnya dulu? Bawahannya dulu. Nanti baru akhir-akhir itu ya Pak Camat baru datang. Presiden juga seperti itu. Sudah polisinya sudah patwal itu. Yang biasa-biasa yang datang dulu itu. Yang kelihatan yang muncul tuh yang biasa-biasa. Gubernur misalnya. Ya menjadi aneh kalau pas yang datang dulu gubernurnya, pas yang bawahannya nyusul. Itu kan menjadi aneh. Nah, Nabi Muhammad juga seperti itu. Datang lebih akhir karena yang awal banyak para nabi-nabi terdahulu. Karenanya Nabi Adam alaihissalam waktu itu ketika diturunkan ke bumi disebabkan karena memakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Jadi sebenarnya bahasa Al-Qur'an itu pakai bahasa pohon. Cuma kita lebih sering menyampaikan dengan bahasa buah khuldi. Tapi bahasa Al-Qur'an wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan dekati pohon ini, bukan jangan dekati buah ini. Nah, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam ingin agar Allah itu memaafkan kesalahannya. Tapi lagi-lagi Nabi dan Rasul itu orang yang tidak melakukan dosa. Itu menurut kita saja dosa. Tapi sebenarnya bagi mereka itu tidak dosa. Karena tidak ada ceritanya Nabi dan Rasul itu melakukan dosa. Jadi Nabi Adam ini ingin agar diampuni kesalahannya. Akhirnya Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, semoga engkau mengampuni kesalahanku. Allah bertanya kepada Nabi Adam, bagaimana engkau tahu engkau bertawassul kepada nama Muhammad padahal Muhammad belum ada? Ya sebenarnya Allah tuh sudah tahu. Kalau tidak seperti itu ya tidak ada cerita. Allah sudah tahu semuanya. Apapun yang dilakukan oleh hambanya semuanya sudah tahu. Tapi kalau tidak tanya seperti itu ya sudah selesai. Tidak ada cerita, tidak ada sejarah, tidak bakal ada. Semisal waktu Nabi Muhammad dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kemudian dibukakan pintu-pintu surga, Nabi Muhammad masih belum merasa puas dengan apa yang akan disiapkan oleh Allah itu. Hanya disuruh tanya malaikat kepada Nabi Muhammad, apakah Allah tidak tahu? Ya tahu. Tapi kalau tidak dibegitukan settingannya ya tidak ada cerita nanti. Tidak ada cerita ya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Kenapa juga Nabi Adam harus ditanya seperti itu? Ya karena biar ada sejarah itu. Waktu itu Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad. Hanya Allah bertanya kepada Nabi Adam, kenapa engkau kok tawassul dengan Nabi Muhammad? Apakah engkau kenal? Nabi Adam jawabannya juga cerdas. Namanya Nabi itu harus cerdas. Nabi tidak cerdas ya Nabi imitasi itu. Nabi Adam menjawab seperti ini,
karena aku tahu di arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku meyakini bahwa tidak ada nama yang disandingkan dengan namamu kecuali nama itu memiliki derajat yang tinggi di sisimu. Dan itu sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan, itu nama di arsy itu namanya Nabi Muhammad sudah ada. Sehingga kemudian Nabi Adam dimaafkan kesalahannya. Sebab apa? Sebab bertawasul kepada Nabi Muhammad. Jadi tawasul itu ya tidak apa-apa. Yang mencontohkan Nabi Adam, mau menyalahkan Nabi Adam gitu, mau membid'ahkan Nabi Adam gitu. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu lahir belakangan, tapi nabi-nabi sebelumnya sudah banyak yang kenal. Nah, salah satu faedah membaca sholawat itu bisa menggantikan sosok guru yang bisa mendidik. Kalau istilah kitabnya itu murabbi, Asy-Syaikh Al-Murabbi. Syekh Al-Murabbi itu tugasnya untuk mendidik seorang murid bagaimana caranya agar hatinya bersih sehingga dia lebih cepat untuk dekat dengan Allah. Ketika orang tidak punya guru yang seperti itu, dengan dia memperbanyak membaca sholawat, insya Allah sholawat itu yang akan membimbing dia agar dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga kalau orang itu sudah bersungguh-sungguh pengen mendapatkan guru, itu jauh lebih bagus. Urutan pertama itu ya jauh lebih bagus punya guru yang murabbi. Guru itu macam-macam. Ada guru yang cuma sekedar menyampaikan, tapi ada juga guru itu yang juga memperhatikan keadaan muridnya seperti apa. Dan seringkali guru yang seperti itu kadang-kadang cara menyadarkan dan mengingatkan kepada muridnya bukan cuma ketika bertemu seperti ini, kadang-kadang datang di dalam mimpinya. Dan itu sering seperti itu. Sering ada cerita seperti itu, langsung datang di dalam mimpinya. Semisal lama tidak kirim Fatihah kepada gurunya, biasanya kadang-kadang gurunya datang itu. Jadi sebenarnya guru itu tidak ada yang pengen pisah dengan muridnya. Kebanyakan itu yang pengen pisah itu muridnya. Kenapa? Ya dengan memisahkan diri untuk tidak menyambung hubungan secara batin itu juga sudah namanya memisahkan diri. Imam Ahmad bin Hanbal itu menjadi sehebat itu karena selama 40 tahun tidak pernah absen mendoakan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini pada saat wafatnya mengislamkan ribuan orang. Wafatnya itu mengislamkan ribuan orang. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Dan beliau pernah berkata, ini dikutip di dalam kitab Ihya, aku tidak pernah meninggalkan mendoakan guruku selama 40 tahun. Padahal mendoakan ya cuma sebentar atau minimal kirim Fatihah. Itu pasti kerasa. Sambungan batin itu kuat di samping sambungan secara zahir. Hubungan batin itu tidak terikat ruang dan waktu. Sedangkan hubungan ragawi itu masih bisa ada jarak. Hubungan batiniah itu dia bisa bertemu kapan saja dan tidak ada yang bisa mengganggu. Engkau bisa bertemu dengan dia kapan saja. Ketika itu hubungannya adalah hubungan batin. Tidak ada yang bisa mengganggu. Kalau hubungan secara ragawi seperti ini, ya kalau sudah terganggu sama orang lain ya sudah tidak bisa. Tidak bisa berdekatan, tidak bisa yang lain. Tapi kalau kedekatan itu adalah kedekatan hati, maka tidak terikat dengan ruang dan waktu. Saya pernah membaca satu syair, laisal muhib antakuna qariban mimman tuhib, innamal muhib antakuna fi qalbi man tuhib. Akan saya ulang kembali, laisal muhib antakuna qariban mimman tuhib, innamal muhib antakuna fi qalbi man tuhib.
tidak disebut pecinta orang yang selalu dekat dengan kekasihnya. Akan tetapi yang namanya pecinta itu adalah orang yang dia ada di hati kekasihnya, karena itu tidak ada batasan ruang dan waktunya. Jadi kadang untuk menentukan kualitas rasa cinta seseorang itu, kadang salah satu caranya adalah dengan jarak. Semakin jarak ini semakin jauh, kok kecintaannya tambah besar, oh ini berarti benar-benar cinta. Tapi kalau semakin jarak ini jauh, tambah ada kesempatan untuk pindah di lain hati, nah ini berarti cintanya separuh-separuh. Nah, orang yang membaca sholawat itu dia akan dibimbing oleh sholawat itu sendiri, sehingga sholawat itu bisa menggantikan posisi guru yang murabbi jika memang dia tidak menemukan. Tapi banyak, saya teringat satu ungkapan dari salah seorang habaib, saya lupa namanya, kalau tidak salah Al-Atos marganya itu. Kalau seorang murid benar-benar bersungguh-sungguh ingin berubah dengan perubahan yang sangat baik, dia tidak perlu mencari guru. Guru pasti akan ketemu sendiri. Kalau orang pengen benar-benar berubah, benar-benar hijrah, biasanya guru itu datang sendiri. Ya tidak tahu siapa yang mempertemukan dan lewat perantara apa, pasti nanti akan ketemu orang yang bisa membimbing dia. Yang penting niat dan tekadnya sangat kuat, pasti akan ketemu. Tidak mungkin tidak ketemu. Tidak mungkin tidak ketemu. Pasti ketemu. Kalau yang dijelaskan oleh ini Habib ini, saya lupa namanya, beliau mengibaratkan gurumu akan ada di pintu rumahmu. Kalau orang pengen benar-benar berubah, punya niat dan tekad yang sangat kuat, itu biasanya akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar akan membimbingnya. Makanya dari awal ya harus punya niatan, saya pengen berubah, saya pengen merubah kondisi dan suasana hati saya menjadi jauh lebih baik. Nanti pasti akan ketemu guru, siapapun gurunya itu, tidak usah dipilah dan dipilih. Dan guru tuh boleh banyak, cuma biasanya kecondongan itu ya hanya beberapa saja. Guru silahkan banyak, cuma biasanya kecondongan hati itu ya hanya beberapa saja. Guru saya banyak, dan saya amati sepertinya orang-orang yang sukses itu orang yang sambungan batinnya itu sangat kuat kepada gurunya. Ya minimal baca Fatihah, kirim Fatihah kepada gurunya. Dan bahkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dijelaskan 75% ilmu itu bisa sampai kepada seorang murid karena kuatnya hubungan batin antara murid dengan guru. 25% itu hanya dari proses belajar. Lebih cepat yang hubungan batinnya kuat antara murid dengan guru, itu lebih cepat. Ibarat strom itu sudah ada kabel yang menyambung. Jadi untuk mengalirkan strom itu cepat nyampainya itu. Frekuensinya sama. Sehingga ketika guru menyampaikan di situ sama frekuensinya, lebih cepat masuk. Karena ada tipe sebagian murid itu yang belajar ya belajar, tapi hatinya tidak nyambung sama guru. Ya agak susah. Lebih cepat yang hatinya sambungannya kuat dengan guru, itu lebih cepat. Makanya kita tidak heran bahwa sebagian santri-santri itu kadang di pondok itu biasa-biasa, kadang cuma ngabdi, bantu kiai, masak, nyapu. Tapi karena saking kuatnya hubungan batin dengan gurunya, jadi orang-orang besar semua. Nah, kita juga harus menyambung hubungan kita dengan Nabi, sehingga kita lebih kuat sambungannya, sehingga apapun kita akan mendapatkan madad atau bantuan dari Rasulullah SAW.
Disebutkan di dalam kitab Hadaikul Anwar fi sholati wassalami ala nabiyil mukhtar. Ini beliau Sayyid Muhammad mengutip dari kitab itu. Di sini dijelaskan ada 41 faedah membaca sholawat. Ini hanya yang terhitung, yang tidak terhitung sangat banyak sekali. Akan saya kutip beberapa saja, karena sebagian ada yang sama. Salah satu manfaat membaca sholawat, yang pertama, imtitsalu amrillah bisolati alaihi. Kita melaksanakan perintah Allah. Kita akan diperintah oleh Allah untuk membaca sholawat. Perintah itu hukumnya wajib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Shallu, bersolawatlah. Ini perintah dari Allah. Nah, perintah itu wajib untuk kita laksanakan. Ada beberapa kesalahan pada saat orang membaca sholawat. Misal contoh seperti ini. Pada saat misalnya saya bilang seperti ini, Shallu ala Nabi Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu jawabannya bermacam-macam. Yang salah yang bagaimana? Kadang-kadang jawabnya seperti ini, Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu alaih. Salah apa betul? Salah. Kenapa kok salah? Dan ini banyak, sudah menyebar. Seperti ini harus diingatkan. Seringkali saya ingatkan ini. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Shallu alaih. Salah. Kenapa kok salah? Shallu itu kan artinya sholawatlah alaihi kepada Nabi Muhammad. Wong kita merintahkan orang sholawat, kok dia merintahkan kita untuk sholawat? Kita ini mengajak orang untuk bersholawat. Jawabnya jangan dengan perintah. Walaupun ya tidak sampai dosa, cuma sesuai aturan ya tidak sesuai aturan. Jawabnya bagaimana? Ya bisa Allahumma sholli alaih, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jangan shollu alaih, ini salah peskaprah. Kadang dibiarkan seperti itu. Dan memang menjawab sholawat itu yang bagus memang dengan suara keras, tapi jangan terlalu keras. Kadang terlalu keras itu dia protes. Misal ada ustadz atau mubalik gitu, di tengah-tengah ceramah, Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu alaih. Dia sebenarnya jawabnya itu bukan karena ingin menjawab dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi ingin protes. Oh itu Cik Abid. Kalau saya ceramah itu biasanya sudah saya setting itu. Saya kalau ceramah pasti pakai jam, pasti pakai HP itu. Jangan sampai lebih dari sekian menit ini. Dan saya biasanya sudah tanya dulu kepada tuan rumah kalau pas diundang acara Maulid Nabi itu. Kira-kira kalau di daerah sini ini ceramahnya butuh sebentar apa butuh lama atau minimal berapa menit itu. Saya tanya itu biasanya. Takutnya pas terlalu sebentar orangnya ternyata terlalu semangat untuk mendengarkan ilmu kan begitu. Terlalu lama nanti kan juga bosen itu. Kalau pas tidak tanya-tanya, pas kita sebentar cuma 7 menit, maka nanti orangnya itu kan juga repot nanti. Ini mau dikasih berapa? Tapi alhamdulillah saya tidak pernah minta. Banyak undangan-undangan selama bulan Maulid ini, barokahnya Maulid. Setelah ini saya juga ngisi di sini di TK Pembina cuma khusus guru-guru. Ternyata gurunya banyak, ada sekitar 35 guru di TK Pembina itu. Saya tanya itu takutnya pas yang hadir guru sama muridnya repot nanti. Mengkondisikan yang kecil-kecil itu nanti tidak konsentrasi akhirnya. Ceramahnya tidak bisa fokus. Sampai mana tadi? Nah, kesalahan dalam membaca sholawat seperti itu termasuk kesalahan itu. Jadi yang bagus Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, jangan jawab shollu alaih. Sudah tahu ilmunya. Itu orang merintah dibalas perintah juga tidak tepat itu.
Nah, kita membaca sholawat itu semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran itu bahasanya indah. Kenapa tidak ya ayyuhan nasu? Wahai manusia. Atau ya misalkan wahai orang-orang yang Islam, orang Islam gitu. Tapi dipilih dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seakan-akan yang dipanggil oleh Allah itu hanya orang-orang yang beriman yang membaca sholawat. Ketika kita tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kita perlu untuk bertanya kepada hati kita sendiri, iman kita di mana? Jangan-jangan kita tidak dipanggil oleh Allah sehingga kita tidak mau baca sholawat. Kalau ditanya apakah kita iman? Iya, iman. Cuma iman itu setebal apa? Kita lihat dari kita baca sholawatnya berapa kali. Jangan-jangan kita tidak dipanggil oleh Allah. Karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, iman kita di mana? Atau jangan-jangan iman kita sudah terlalu tipis sehingga untuk memuji kepada orang yang akan menyelamatkan kita saja kita ini malas. Padahal memuji orang yang tidak jelas saja biasa ya, tidak jelas itu. Katanya jadi bergembira dengan hari lahirnya Nabi itu sebenarnya kalau dikatakan tidak butuh dalil ya pasti butuh dalil. Cuma kadang terlalu banyak dalil itu terlalu kritis. Sering disampaikan oleh beberapa ulama. Salah satunya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang lebih dikenal dengan Gus Baha. Misalnya ada sepasang suami istri, kemudian lahir anak. Kira-kira senang apa tidak senang? Senang. Sejelek apapun senang itu. Kan iya. Padahal prospeknya itu masih belum jelas, ini nanti anaknya jadi kiai, apa jadi guru, apa jadi bajingan, apa jadi preman, apa jadi pencopet, penjahat. Saya belum jelas, tapi senang. Pernah enggak orang-orang itu saya harus cari dalil dulu. Saya boleh apa enggak senang dengan kelahiran anak saya? Ini logika cerdas ya, logika sehat. Saya kira kalau orang itu normal ya, kalau orang itu normal, tidak mungkin harus tanya ke Ustadz saya ini nanti kalau anak saya lahir boleh tidak saya bergembira? Sepertinya orang kalau cerdas, akalnya sehat, tidak mungkin tanya seperti itu. Padahal anaknya masih belum jelas nanti jadi apa itu. Bisa jadi tidak jelas juga kayak orang tuanya. Tapi itu kita senang. Nah, kalau dianalogikan, mestinya ketika lahirnya Nabi, kita lebih berhak dan lebih pantas untuk senang. Kenapa? Karena Nabi sudah jelas bisa menjamin kita, bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat, yang bisa menolong kita. Ya, kadang-kadang kita tetap diprotes. Nah, senang dengan hari lahirnya Nabi kok tidak butuh dalil? Ya karena kadang-kadang ngelawan orang-orang seperti itu kadang ya harus dengan akal-akalan gitu. Dibalas pakai dalil juga tetap kadang tidak percaya gitu. Ini dalil sederhana saja, pakai logika. Belum lagi dalil Al-Quran dan hadis terlalu banyak itu. Kemarin dijelaskan ada 41 dalil orang merayakan Maulid Nabi. Terlalu banyak. Tapi kalau orang tidak cari kebenaran ya tidak bisa. Yang kedua, faedah membaca sholawat adalah kita menyamai Allah di dalam bersolawat kepada Nabi dan juga menyamai malaikat di dalam bersolawat kepada Nabi. Lagi-lagi saya ulang kembali bahwasanya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad itu jangan dipahami bahwa Allah itu solawatan kepada Nabi Muhammad. Ini pemahaman yang salah plus kaprah. Ya lucu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nyebut dirinya sendiri. Artinya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi harus diperjelas. Dai-daiyah itu, ustadz-ustazah itu kalau pas menyampaikan Allah memerintahkan kita untuk sholat tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah tidak puasa.
Allah memerintahkan kita zakat tapi Allah tidak zakat. Tapi ada satu perintah di mana Allah memerintahkan kita sholawat tapi Allah juga bersolawat. Ini kalau udah dijelaskan, oh Allah sholawatan ya. Gimana pemahamannya itu? Ya semua harus ada ilmunya. Cari di kitab apapun. Apakah kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Ya enggak. Artinya salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad artinya malaikat memintakan ampun kepada Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad punya dosa, tapi untuk lebih meninggikan derajatnya Nabi Muhammad. Sedangkan kita sebagai umatnya, salawat kita kepada Nabi Muhammad itu artinya mendoakan kepada Nabi Muhammad, bukan karena kita lebih mulia daripada Nabi Muhammad, karena ibarat gelas Nabi Muhammad itu gelas yang sudah terisi air penuh, sehingga ketika kita tuangkan air maka tumpahannya akan kembali pada diri kita sendiri. Sama dengan kita bersolawat kepada manusia paripurna, sebenarnya Nabi Muhammad tidak butuh kepada solawat kita, tapi kita yang butuh tumpahan kepada solawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat, akan diangkat 10 derajat, akan ditulis 10 kebaikan, dan akan dihapus 10 keburukan. Itu saya ropel, itu jadi satu-satu sebenarnya. Diangkat 10 derajat, ditulis 10 kebaikan, dan dihapus 10 keburukan. Yang berikutnya termasuk faedah membaca sholawat, satu kali lagi, insya Allah akan kita lanjutkan. Bagian keempat ini sudah bagian yang ketiga, nanti ada bagian yang keempat. Seperti janji saya sebelumnya, selama bulan Maulid tidak saya isi dengan kajian fikih atau akhlak atau yang lain. Saya isi hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Turja ijabatu da'watihi, lebih diharapkan untuk dikabulkan doanya kalau orang bersolawat. Karenanya aturan berdoa itu jangan lihat di TV sinetron setelah salam ya Allah langsung diaminkan sama maunya. Sinetron itu. Tata cara aturan berdoa itu sebelum berdoa memuji Allah, memuji Rasulullah. Setelah itu kemudian berdoa, kemudian ditutup dengan memuji Allah dan juga memuji kepada Rasulullah. Itu aturannya. Jadi ibarat orang minta kepada orang lain, jangan langsung to the point, rayu-rayu dulu. Misalkan mau utang. Kayaknya yang bilang ya Allah itu pengalaman. Semisal langsung ya, Mbak, boleh enggak saya utang uang 100.000? Kira-kira respeknya ini apa ya, responnya orang ini kira-kira gimana? Pas langsung tiba-tiba, Mbak saya boleh enggak punya hutang uang 100.000? Ini kok langsung aja, kamu siapa? Ya tapi kalau misalkan basa-basi dulu, menggiring biar ngambil hatinya, itu jauh lebih ini. Nah berdoa juga seperti itu. Karenanya berdoa itu dimulai dengan hamdalah, sholawat, kemudian isi doa, ditutup juga dengan hamdalah dan sholawat. Semisal kalau pengen doa yang agak simpel versi bahasa Arab, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung doa setelah itu. Doa tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa hati juga boleh. Setelah itu kemudian ditutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ini juga ada beberapa kesalahan yang lain. Ini saya ingatkan, mumpung saya ingat ini. Tadi tidak ingat, tiba-tiba ingat ini. Kalau membaca sholawat Allahumma sholli, kalau sholli itu wasallim, kalau sholla wasallam. Semisal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, jangan wasallim. Wa baraka wasallam, bukan wa barik wasallim.
Kalau sholli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini juga kadang terjadi kesalahan. Kalau sholli, salim. Sholla, salam. Barokah, wasalam. Ini juga kadang-kadang semisal kayak pada saat kita baca doa kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kadang-kadang imam juga ada yang baca seperti itu. Dosa? Ya ada dosa. Cuma tidak sesuai dengan aturan. Itu beberapa faedah membaca sholawat, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.